Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini di ruang edukasi perubahan iklim. Sesuai janji saya, setiap minggu saya akan memberikan satu video terkait dengan edukasi perubahan iklim kepada publik. Nah, minggu kemarin saya sudah membahas tentang pemanasan global atau global warming yang kita tahu bersama menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim. Nah, bagi yang belum nonton, sebelum lanjut video ini, silahkan ditonton dulu video saya yang ini. Oke, sehingga kita punya pemahaman yang menyeluruh, yang komprehensif terkait apa itu perubahan iklim, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim, dan apa dampak yang dirasakan oleh manusia, serta nanti bagaimana kebijakan-kebijakan di tataran negara maupun dalam lingkup internasional terkait dengan mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim. Sesuai janji saya juga, minggu ini saya akan sedikit membahas tentang apa itu perubahan iklim, apa yang menyebabkan terjadi perubahan iklim, dan apa yang menjadi dampak atau apa yang dirasakan oleh manusia ketika berada pada masa perubahan iklim seperti yang sekarang terjadi. Kita bisa lihat secara langsung, kita bisa merasakan secara langsung, atau kita bisa melihat melalui media, melalui informasi di berita mengenai bagaimana buruknya perubahan iklim yang terjadi sekarang dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Sebelum kita masuk pada definisi perubahan iklim, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim, saya ingin tunjukkan dulu beberapa foto yang disajikan oleh beberapa media. Saya juga yakin bahwa teman-teman juga sudah melihat ini di beberapa sosial media, kemudian ada juga mungkin dari televisi, atau bahkan merasakan secara langsung ya bencana alam ini. Baru saja terjadi di bulan September kemarin menimpa saudara-saudara kita yang ada di Bali. Bisa terlihat bagaimana korban, bagaimana terjadinya kerusakan, yang tentu saja ini akan berdampak pada kondisi perekonomian saudara-saudara kita di Bali. Ini tidak hanya terjadi di Bali, di beberapa wilayah di Indonesia juga mengalami hal yang serupa. Banjir bandang, longsor, dan lain segala macam yang dikarenakan curah hujan yang begitu tinggi. Salah satunya juga di tahun 2025 terjadi di Bekasi, curah hujan yang begitu tinggi mengakibatkan hampir seluruh wilayah Bekasi itu mengalami banjir yang begitu parah. Kalau kita saksikan di televisi, sosial media, ini semua tidak hanya terjadi dikarenakan intensitas atau curah hujan yang begitu tinggi, tapi memang kita berada pada isu perubahan iklim, pada problem perubahan iklim yang tidak disertai dengan kebijakan yang sifatnya adaptatif. Bencana lainnya juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Ini terutama terjadi hampir sebagian besar di wilayah Kalimantan. Ini terjadi hampir di semua wilayah hutan di Kalimantan. Efeknya tidak hanya bagi ekosistem di wilayah hutan itu sendiri, tapi dikarenakan kebakaran, asap terbawa oleh kondisi angin, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit yang datang berkaitan dengan saluran pernapasan. Lebih dari itu, ini juga mengganggu banyak sekali aktivitas terkait dengan penerbangan, sehingga negara tetangga itu komplain terhadap Indonesia karena kebakaran hutan dan lahan. Sebagian besar karhutla ini diakibatkan oleh alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan, menjadi residensial, menjadi banyak hal yang tadinya adalah hutan berubah lahan tersebut menjadi peruntukan-peruntukan lainnya. Selanjutnya, ini sepanjang tahun 2024 dan 2025 awal
kita sering sekali kemudian mendapatkan notifikasi ya berkaitan dengan akan terjadi peningkatan suhu ekstrim, baik dikarenakan hujan ataupun dikarenakan kekeringan. Nah, kondisi ini sebenarnya tidak hanya sebatas terjadi hujan, tidak hanya sebatas terjadi kemarau yang berkepanjangan, tapi lebih daripada itu, dampak-dampak yang ditimbulkan itu juga akan berakibat buruk terhadap kualitas kehidupan manusia. Sebagai contoh, ketika suhu panas menerjang Indonesia, itu ada banyak bahaya yang mengintai. Misalnya terjadi kekeringan, kemudian ada wabah penyakit yang diakibatkan oleh peningkatan suhu panas itu. Kemudian tentu saja ada banyak sekali daerah di Indonesia itu yang merasakan peningkatan suhu panas yang cukup ekstrim, terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia itu. Nah, kondisi ini semua ini adalah rangkaian dari dampak buruk terjadinya perubahan iklim, tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi negara-negara lain di dunia juga merasakannya. Nah, minggu kemarin saya sebenarnya sudah membahas apa yang menjadi bagian dari penciptaan Tuhan yang luar biasa diberikan kepada manusia, itu berupa atmosfer bumi yang sebenarnya menjaga manusia dari panas matahari secara langsung dan memberikan kehangatan. Nah, jika ingin mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai gambar ini, silakan mengunjungi video saya sebelumnya berkaitan dengan ekstrim panas kenapa terjadi. Nah, jadi atmosfer bumi ini untuk melindungi kita. Dia terbentuk dari banyak sekali gas yang ada di dalamnya, termasuk karbon dioksida, uap air, metana, dan lain segala macam yang sebenarnya fungsinya adalah menghangatkan manusia yang ada di dalamnya. Tapi karena diakibatkan oleh pola hidup manusia yang tidak seimbang, maka atmosfer menjadi tebal dan kemudian terjadilah pemanasan global seperti yang ada di video sebelumnya. Nah, ini juga yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim karena ada aktivitas manusia yang sudah tidak seimbang di dalamnya. Oke, nah pada kesempatan ini saya juga akan membedakan terlebih dahulu apa yang dimaksud cuaca dan apa yang dimaksud iklim. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau cuaca itu dalam sehari ya, jadi cuaca itu perubahan statistik ya dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu singkat. Misalnya dalam sehari, tadi pagi itu hujan, kemudian siang dia berawan, sore kemudian dia hujan kembali, itu disebut dengan cuaca. Kalau iklim itu dalam jangka yang lebih panjang. Menurut IPCC kemudian perubahan iklim ini adalah perubahan statistik yang signifikan dalam kondisi iklim rata-rata atau variabilitasnya yang berlangsung untuk jangka waktu yang lama. Nah, jadi perubahan iklim ini bukan perubahan yang hari ini hujan, besok itu adalah cerah, besoknya lagi sedikit berawan gitu ya. Tapi perubahan iklim ini dia dalam jangka waktu yang lebih panjang. Misalnya dalam kurun waktu 3 bulan seharusnya adalah musim hujan, tapi dikarenakan perubahan iklim yang tadi waktunya 3 bulan adalah jangka musim hujan, itu menjadi lebih lama atau menjadi lebih singkat. Musim kemarau yang tadinya per 3 bulan ini menjadi lebih panjang, bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahunan begitu. Jadi inilah yang disebut dengan perubahan iklim. Ada perubahan statistik yang signifikan itu dalam kondisi iklim rata-rata atau variabilitasnya yang berlangsung untuk jangka waktu yang lama. Nah, yang menjadi concern kita adalah perubahan dari iklim dalam jangka panjang ini. Ini juga menjadi faktor-faktor kenapa perubahan iklim sama dengan global warming itu terjadi. Setidaknya ada 5 sektor yang mengakibatkan kenapa perubahan iklim itu semakin memburuk, semakin dirasakan sekarang. Ya, salah satunya yang paling terbesar itulah karena industri
ada pada produksi-produksi yang berkaitan dengan mineral itu menjadi lebih meningkat. Inilah yang menyumbang terbesar penyebab dari terjadinya perubahan iklim. Nah, apakah kemudian perubahan iklim hanya bicara pada terjadinya kerusakan lingkungan? Ternyata tidak. Itu hanya dalam hal yang kita bisa saksikan terjadi banjir, terjadi longsor, tapi kemudian lebih jauh daripada itu yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang paling terdampak adalah manusia. Karena di era perubahan iklim akan terjadi kemarau yang berkepanjangan atau musim hujan yang berkepanjangan, atau kemudian lebih singkat, ini akan mempengaruhi pada produktivitas bahan pangan, sehingga kemudian ini akan menjadikan kita ada pada kondisi krisis pangan. Sekarang udah mulai terlihat di beberapa wilayah di Indonesia yang kemudian dia menjadi gagal panen dikarenakan tidak menentunya iklim di beberapa wilayah itu. Di negara lain, misalnya di Afrika, ancaman terhadap kelaparan itu sudah mulai terjadi dikarenakan kekeringan yang berkepanjangan. Selanjutnya, wabah penyakit. Kalau suhu ekstrim panas berkepanjangan terjadi atau musim hujan yang berkepanjangan juga terjadi, ini akan menimbulkan banyak sekali penyakit yang tentu saja akan berpengaruh pada kualitas kehidupan manusia. Selanjutnya, sama dengan krisis pangan, krisis air bersih juga akan terjadi ketika hujan tidak lagi menentu, atau kemarau menjadi panjang, atau kemudian pohon-pohon yang tadinya berfungsi untuk menyimpan sumber-sumber air itu mulai ditebang dikarenakan ada pengalihan fungsi lahan hutan. Nah, inilah yang akan menjadi fokus saya ke depannya adalah ketika perubahan iklim menjadikan migrasi manusia itu berpindah dari satu wilayah secara internal maupun menembus batas wilayah kedaulatan negara lainnya. Ini sudah mulai terjadi. Kalau kita lihat di beberapa negara, terkhusus di kawasan Pasifik ya, negara-negara kecil kepulauan itu semacam Tuvalu, Kiribati sudah mulai melakukan migrasi secara internal dikarenakan beberapa wilayah mereka itu sudah terendam oleh air laut. Jadi wilayah darat mereka sudah terendam oleh air laut karena permukaan air laut naik, sehingga menyebabkan mereka harus keluar dari wilayah itu meskipun saat ini masih sebagian besar secara internal. Tapi di tahun 2030 menurut prediksi dari Bank Dunia dan IPCC, migrasi ini mulai akan masif menuju negara lain dan mengharuskan mereka untuk keluar dari negaranya. Jika migrasi ini kemudian tidak ditemukan solusi baik oleh negara-negara di dunia maupun dalam konteks kebijakan internasional, ini akan membawa pada terjadinya konflik sumber daya yang terjadi di negara. Nah, kalau kita lihat memang kondisi di mana ketika ada migran yang masuk ke satu wilayah, ini akan diperhadapkan pada banyak sekali konflik yang terjadi di dalamnya. Nah, perubahan iklim juga akan mengarah kepada membawa manusia untuk keluar dari wilayah dikarenakan bencana alam. Perubahan iklim itu bukan hanya tentang persoalan lingkungan ya, atau hanya persoalan sains, tapi ini adalah persoalan kemanusiaan, persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Bayangkan ketika seseorang kehilangan rumah karena banjir rob, atau ketika tani gagal panen akibat kekeringan ekstrim, dan ketika masyarakat adat kehilangan hutan mereka,
Semua ini menyangkut hak asasi manusia, hak atas hidup, kesehatan, tempat tinggal, dan lingkungan yang bersih. Nah, di episode berikutnya, di video berikutnya, kita akan membahas bagaimana negara memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk melindungi hak-hak ini dalam konteks krisis iklim. Nah, kalau kamu merasa penjelasan ini penting, informasi-informasi di akun ini penting, bantu bagikan video ini, bantu bagikan link ini supaya kemudian makin banyak orang yang paham tentang perubahan iklim. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya sehingga kamu tidak ketinggalan episode berikutnya dari seri perubahan iklim dan hak asasi manusia. Karena perubahan iklim ini adalah menyangkut masa depan kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.